Dari dulu, kita diajarkan oleh orang tua, makan yang baik itu 3 kali sehari. Ada sarapan, makan siang, makan malam. Bahkan sekarang banyak yang bilang makan yang sehat itu makan yang sering dengan porsi yang kecil bisa 5 kali atau mungkin bahkan 6 kali setiap hari untuk menjaga gula darah yang stabil, untuk bisa meningkatkan kita punya konsentrasi dan lain-lain. Tapi bagaimana kalau kita hanya makan sehari sekali? Apa yang terjadi? Simak setelah yang satu ini. Oke, jadi sebelum masuk ke materinya, saya akan intro dulu, saya perkenalkan dulu yang ada di meja ini. Healthy Cook. Jadi Healthy Cook ini adalah provider makanan sehat yang berdomisili di Surabaya. Jadi ada cateringnya, juga ada cemilan-cemilan sehatnya juga. Spesialisasinya Healthy Cook ini adalah personalized healthy catering. Maksudnya gimana? Bukan healthy catering yang biasa, tapi juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tiap orang perorangan. Sesuai goalnya, sesuai kondisi kesehatannya, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SB30 Health episode Panas. Panduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini saya akan share suatu fenomena yang sekarang juga sudah cukup banyak terjadi, orang lebih aware dengan yang namanya itu puasa. Nah, puasa ini macam-macam ya. Ada orang yang puasanya itu dengan intensi untuk religius, ada orang yang punya untuk kesehatan, ada yang untuk menurunkan berat badan. Nah, ini yang paling sering. Nah, jadi puasa itu juga bermacam-macam, tapi kali ini yang ingin saya bahas lebih detail adalah apa yang terjadi kalau kamu hanya makan sekali setiap hari. Nah, seperti tadi saya katakan di awal, makan 1 kali sehari ini memang terdengarnya cukup ekstrim. Apalagi untuk orang-orang yang belum pernah puasa. Apalagi untuk orang-orang yang selama ini makannya itu sehari lebih dari 3 kali. Bisa 4 kali, bisa 5 kali, bisa 6 kali. Kalau Anda merasa berpikir, enggak kok dok, saya makan juga sehari cuma 2 kali. Apakah benar-benar itu 2 kali atau 2 kali makan nasinya, makan beratnya? Karena ini juga sering terjadi pada pasien-pasien saya. Ketika saya tanya, ibu makannya sehari berapa kali? Saya makan sehari cuma sekali kok dok, gitu. Tapi ngemilnya 4 kali, 5 kali, gitu ya. Buka kulkas, buka meja makan, dan lain buka rak untuk makanan. Yang mereka mungkin ngemil kerupuk, ngemil kacang, ngemil tahu isi, ngemil cireng, dan lain-lain. Nah, itu juga yang namanya makan. Jadi yang kita sebut makan itu apapun yang kita masukkan ke mulut yang mengandung kalori. Itu meskipun saya di sini tidak ingin menekankan mengenai rendah kalori, tinggi kalori, dan lain-lain ya. Tapi konsep mengenai puasa adalah seperti itu. Nah, tentunya dengan melakukan makan 1 kali, kita pasti melakukan yang namanya puasa. Nah, di sini puasa mungkin beberapa orang sudah mengenal dengan istilah yang lebih keren, namanya intermittent fasting. Nah, intermittent fasting ini seperti apa? Ya, puasa itu tadi, ya. Puasa berjangka. Kalau kita translate ke bahasa Indonesia seperti itu, puasa berjangka. Jangkanya berapa lama? Nah, ini macam-macam nanti akan saya bahas ya mengenai jam puasanya. Tapi saya ingin membawa Sobat Sehat flashback sedikit deh. Kita flashback sedikit ya ke zaman purba. Ya, maksud saya ke zaman-zaman dulu ketika nggak sampai yang purba banget ya. Mungkin dalam arti zaman-zaman dulu ketika mungkin teknologi tidak secanggih sekarang. Di para pendahulu kita, nenek moyang kita dulu ya. Dulu orang kalau makan itu tidak tentu. Tidak tentu waktunya kapan, apalagi waktu zaman-zaman berburu. Nah, zaman-zaman berburu dulu, our ancestor itu makannya nggak tentu. Kita nggak ada, jam makan pagi, sarapan jam 7 gitu. Makan siang jam 12, makan malam jam 6. Tidak ada seperti itu. Mereka makan ketika mereka mendapatkan buruan. Ini adalah our ancestor. Ya. Sedangkan kita sekarang adalah makan tiap 3 jam sekali. Itu. Akibatnya apa? Kita makan 5 sampai 6 kali sehari. Itu. Dan ini bukan, yang saya katakan bukan cuma makan berat ya, makan apapun. Termasuk minum jus, termasuk minum air kelapa, termasuk minum teh dengan apapun yang teh manis itu ya. Kemudian orang-orang zaman dulu itu tidak punya kulkas ya, tidak punya lemari es. Orang sekarang
kita zaman-zaman sekarang kulkas di mana-mana, bahkan lebih dari satu, ada yang kulkas, ada yang freezer, ada yang showcase, dan lain-lain. Dan orang dulu itu tidak punya HP. Hubungannya apa dok? Sekarang semuanya ada di genggaman tangan Anda. Tentunya ketika kalian mau pesan sesuatu, kalian tinggal klik langsung datang. Oke, jadi orang sekarang punya HP yang bisa mencapai atau mungkin reach anything that they want. Dan orang dulu itu tidak ada yang namanya sintetis. Maksudnya yang buatan manusia, yang chemical yang buatan manusia. Sedangkan sekarang banyak sekali kalau kita apalagi kita konsumsi makanan, minuman yang kemasan. Semuanya ada yang namanya antioksidan pun itu dibikin sintetis sekarang. Vitamin juga vitamin yang artificial juga. Itu yang sintetis juga, belum lagi pengembang, pengawet, perasa, pemanis buatan dan lain-lain. Itu semuanya adalah sintetis, sedangkan zaman dulu tidak ada. Nah, itu yang juga menentukan kenapa orang sekarang banyak sekali yang mengalami masalah kesehatan, dan ini juga berkaitan dengan puasa, ya. Nah, akibatnya apa? Karena perubahan yang cukup signifikan dari zaman dulu ke zaman sekarang banyak orang yang mengalami overweight. Nah, overweight ini level yang dibawahnya obesitas ya. Kalau dibiarkan nantinya tentunya akan ke arah obesitas, dan obesitas ini sudah merupakan suatu penyakit. Yang kedua, yang banyak sekali orang alami, tidak sedikit pasien-pasien saya mengalami yang namanya hipertensi. Apa itu dok? Tekanan darah tinggi. Kemudian juga punya hiperurisemia, yaitu asam urat yang tinggi, hiperkolesterolemia, kolesterol yang tinggi, kemudian juga diabetes terutama yang type 2. Sekarang juga ada yang type 3 yang dinamakan Alzheimer itu. Dan juga banyak sekali masalah-masalah metabolik yang lain. Nah, ini adalah akibat dari pergeseran zaman yang mungkin di satu sisi ini teknologi meningkat, teknologi makanan, teknologi industri meningkat, tapi juga ada akibat-akibat yang kita perlu perhatikan, kita perlu lebih aware itu. Nah, sekarang kita masuk ke puasa itu sendiri yang saya ingin lebih dalami ya kali ini. Nah, puasa itu bukan defisit kalori. Nah, mungkin tadi saya sempat mention sedikit mengenai kalori. Puasa itu memasukkan kalori ke dalam tubuh kita. Tapi tujuan puasa jangan disalahartikan. Don't get me wrong. Don't get me wrong. Banyak orang yang berpikir seperti ini, ya tujuannya puasa kan untuk mencapai defisit kalori dok. Yes, memang salah satu tools, salah satu cara untuk mencapai defisit kalori dengan cara puasa. Otomatis kita batasi jam makan kita, otomatis kita tidak harus untuk mungkin terlalu menghitung gitu kalori ya, terlalu counting kalori gitu. Kita akan lebih mudah mencapainya dengan puasa. Meskipun banyak sekali juga orang-orang yang ketika puasa mereka juga kelebihan kalori ya. Ini tergantung dari karakter tiap orang. That's why saya tidak mau selalu mengkorelasikan antara puasa dan defisit kalori, karena tujuan puasa juga bukan itu. Lalu tujuannya buat apa dok? Oke, di sini saya akan share. Di sini saya buat grafik ya. Sudah saya buat grafik. Nah, ini adalah jam puasa kita. Ya, ini adalah jam puasa. Nah, tuh ya. Mulai dari 0, kemudian 12, kemudian 18, kemudian 24. Ya, di sini saya buat stop point-nya. Saya buat stop point-nya untuk menjelaskan ke sobat sehat mengenai apa saja yang akan terjadi ketika kita berpuasa. Oke, siap? Ketika 12 jam kita berpuasa, kita akan meningkatkan yang namanya growth hormone. Growth hormone itu apa dok? Itu adalah hormon pertumbuhan yang sangat kaya ketika kita masih di usia belia. Ketika kita masih usia muda, masih masa-masa pertumbuhan tuh, apalagi anak-anak itu. Nah, jadi berarti puasa itu juga bisa membuat kita lebih bertumbuh lebih tinggi. Buat anak-anak bisa, asal tahu caranya. Gitu. Jadi jangan berpikir, oh kalau anak-anak itu harus makannya harus banyak, harus makan sering. Itu no, ya. Ini juga bisa meningkatkan yang namanya growth hormone juga kalau dilakukan dengan benar. Oke, sekali lagi ini perlu di-highlight kalau dilakukan dengan benar. Jadi caranya harus tahu. Itu tidak asal puasa. Yang kedua, ketika 12 jam puasa ini juga kita akan memberikan efek anti-aging. Nah, gimana tuh? Buat yang selama ini selalu bingung untuk cari skincare dan lain-lain treatment, anti-aging ini juga bisa kita dapatkan ketika kita berpuasa. Bahkan hanya dengan 12 jam itu sudah memberikan efek anti-aging. Kemudian
Kemudian juga fat burning. Nah, ini makanya selalu dikaitkan dengan orang-orang yang ingin menurunkan berat badan. Kemudian juga joint healing. Artinya apa? Penyembuhan sendi-sendi. Banyak sekali orang yang punya masalah artritis, ya, kemudian punya masalah sendi-sendi yang lain juga. Ini bisa dibantu dengan cara berpuasa. Dan juga yang terakhir, ini juga bisa meningkatkan sintesa protein. Nah, itu untuk orang-orang yang ingin muscle building terutama. Itu juga baik untuk melakukan puasa, ya. Nah, kemudian kalau kita perpanjang lagi puasanya 18 jam, apa yang akan terjadi? Nah, kita akan memasuki yang suatu fase di mana ini sangat menarik dan sudah sangat banyak dibahas sebetulnya. Nah, buat teman-teman Sobat Sehat mungkin yang ingin lebih detail saya bahas mengenai autophagy. Autophagy ini bisa komen di kolom bawah. Next akan saya bahas karena saya tidak bisa bahas terlalu panjang di satu video ini. Tapi buat teman-teman yang tertarik saya bahas mengenai autophagy ini bisa komen di bawah ya. Secara umum seperti ini. Ketika kita mengalami fase autophagy, kita akan bisa menurunkan yang namanya AGEs. AGEs itu apa, Dok? Itu adalah suatu senyawa yang terjadi ketika kita konsumsi karbohidrat yang tinggi dengan protein yang tinggi atau kita konsumsi karbohidrat yang tinggi dengan lemak yang tinggi. Akan terjadi suatu perlengketan di dalam pembuluh darah kita, itu senyawa yang tidak baik ya, yang bikin karamelisasi di pembuluh darah, bikin penyumbatan, bikin plak di pembuluh darah. Kemudian juga bisa menurunkan amyloid plak. Ini juga ya yang terjadi biasanya pada orang-orang yang mengalami Alzheimer. Itu yang tadi saya katakan diabetes type 3 itu tadi. Itu juga bisa menurun, AGEs-nya menurun, amyloid plaknya menurun, kemudian juga protein-protein yang rusak itu juga menurun. Nah, itu yang kita bilang konsepnya adalah autophagy, ya, autophagy. Dan kemudian ketika kita panjangkan lagi, kita panjangkan 24 jam atau mungkin tidak sampai 24 jam lah ya. Let's say kita 22 jam. Itu. Kita akan juga mendapatkan manfaat detox. Tuh. Ya, jadi kalau kita mau detox itu jangan berpikir, oh pakai suplemen apa, Dok? Pakai minum apa, Dok? Minuman apa yang bisa bikin detox? Tubuh kita, terutama liver kita, itu adalah organ pertama untuk melakukan detoksifikasi. So, that's why ketika kita melakukan puasa, ya 22 jam sampai 24 jam, yang artinya kita makan sekali sehari itu tadi, kita akan mendapatkan penurunan fatty liver. Tuh, fatty liver itu dialami oleh banyak sekali pasien saya, bahkan mereka yang mungkin fungsi livernya masih oke. Ketika dicek SGOT, SGPT masih oke, tapi bukan berarti itu mereka nggak punya masalah fatty liver ya. Itu. Banyak sekali orang yang punya masalah fatty liver dan ini selalu berhubungan dengan yang namanya resistensi insulin yang sering juga saya mention. Kemudian ketika kita puasa 24 jam, kita juga bisa meningkatkan keton. Keton itu apa? Bahan bakar selain glukosa. Jadi selama ini kalau kita berpikir, oh bahan bakar kita itu cuma gula, cuma glukosa. Siapa yang bilang? Ya, banyak sekali kalau kita mau pelajari fisiologi tubuh manusia, kita bisa memanfaatkan keton juga sebagai bahan bakar kalau kita glukosa kita sudah dalam posisi yang rendah. Tapi kalau kalian makan gula terus, kalian makan 3 jam sekali terus, makan apapun, ya kalian tidak akan bisa memanfaatkan keton ini sebagai sumber energi. Ya, kemudian kita juga bisa menurunkan appetite. Apa tuh? Nafsu makannya menurun. Tuh bayangin, ketika kita puasa 24 jam, 22-24 jam, justru nafsu makan kita menurun. Fokus kita meningkat, antioksidan dalam tubuh kita, endogenous, antioksidan akan meningkat. Kemudian juga menurunkan peradangan. Dan peradangan ini yang belakangnya itis-itis, sinusitis, kemudian rheumatoid arthritis, ya, bronkitis, dan banyak sekali masalah-masalah yang juga akan membaik ketika kita berpuasa. Nah, jadi manfaatnya apa? Ya, tadi saya rangkum ya. Manfaatnya tentunya kita bisa mendapatkan weight loss bahkan fat loss ya. Jadi bukan cuma beratnya yang, karena berat itu kan kompleks ya, berat otot, massa air dan lain-lain. Kita akan spesifik targeted ke fatnya. Kemudian tekanan darahnya juga akan stabil. Jadi bukan tekanan darahnya drop gitu juga enggak. Tekanan darahnya stabil. Kemudian juga tidak mudah lapar tadi ya, menurunkan appetite. Konsentrasi fokus juga meningkat. Jadi jangan berpikir ketika kita mau meningkatkan konsentrasi itu harus dengan makan. Dengan berpuasa ini justru kita bisa meningkatkan konsentrasi, meningkatkan fokus dengan lebih sustain. Ya, lebih stabil, nggak cuma sementara meningkatkan konsentrasinya atau fokusnya itu. Dan juga yang paling penting adalah bisa menurunkan resistensi insulin, di mana ini adalah akar masalah dari berbagai macam penyakit metabolik. Ya,
kolesterol, asam urat, tekanan darah tinggi, diabetes, gagal ginjal, dan lain-lain gitu. Nah, jadi apa dok yang perlu dimakan gitu? Karena ini juga penting. Jadi bukan cuma asal puasa yang tadi saya katakan ya, jangan asal puasa. Kalau cuma asal puasa, ya mungkin memang tidak semua orang bisa. Tapi ketika Anda asal puasa, kemudian ketika jam makan, makan apa saja, balas dendam, nah ini juga nggak baik. Itu makanya apa yang dimakan ini juga penting. Lalu apa dok yang perlu dimakan? Yang pertama adalah makronutrisi. Makronutrisi itu apa? Karbohidrat, protein, lemak tentunya dengan takaran yang sesuai kebutuhan masing-masing orang. Ya. Kemudian mikronutrisi. Nah ini yang seringkali orang lupa. Yaitu apa? Vitamin dan mineral. Banyak sekali vitamin dan mineral yang perlu kita konsumsi, yang perlu didapatkan oleh tubuh kita karena ini adalah tukangnya. Sedangkan tadi makronutrisi, karbohidrat, protein, lemak itu adalah bahan bakunya. Itu. Kalau bahan baku kita mau bangun rumah, bahan bakunya ada, tapi tidak ada tukangnya, ya siapa yang mau mengerjakan? Itu. Tidak akan jadi juga rumahnya. Itu ya. Dan yang terakhir, nah ini yang levelnya udah lebih dalam lagi adalah fitonutrisi. Fitonutrisi itu apa? Sekarang sudah banyak sekali studinya. Ya kalau kalian bisa mendapatkan ini akan jauh lebih baik lagi untuk mengoptimalkan. Contohnya seperti lycopene, resveratrol, dan juga lain-lain. Ya sekarang banyak sekali sih fitonutrisi yang sekarang sudah diformulasikan, suplemen, dan lain-lain itu ya. Tapi yang ingin saya emphasize, ingin saya highlight adalah perhatikan dari pola makannya. At least kalau kalian bisa dapatkan makro dan mikro ini saja, itu sudah sangat oke. Gitu ya. Lalu gimana dok sekarang cara memulainya? Nah, ini yang paling penting ya. Jadi karena saya yakin saya sendiri sampai sekarang ini saya sudah memasuki tahun ke-8 saya melakukan puasa. Dan saya melakukan puasa itu OMAD yang sebutannya makan sekali sehari itu one meal a day. Saya sudah melakukannya sejak awal pandemi kemarin ya. Tahun berapa tuh? 2020 berarti ya, 2020, 2019, 2020 saya udah melakukan OMAD. Jadi melakukannya gimana caranya? Tentunya yang pertama adalah kurangi dulu frekuensi makannya. Jangan langsung OMAD atau sekali sehari makannya. Memang itu akan berat ketika orang itu jarang atau tidak pernah bahkan melakukan itu. Jadi kurangi dulu frekuensi makannya. Saya selalu menyarankan pasien saya mulai dari puasa itu 12 jam. Nah, 12 jam saya rasa tidak sulit lah ya. Tidak sulit ketika kita mulai dengan 12 jam itu saya rasa ya hampir semua orang mungkin bisa melakukan itu ya. Jadi mungkin terakhir makan jam 7 malam misalnya. Sampai jam 7 pagi itu kan sudah 12 jam. Nah jadi kalau ketika breakfast atau buka puasa setengah 8 itu artinya Anda sudah puasa 12 jam. Saya rasa tidak terlalu sulit. Ya, atau mungkin ada yang sudah pernah melakukan, sering melakukan juga boleh tulis komen di bawah ya. Gimana sharing pengalamannya. Kemudian perhatikan pola makan, itu juga sangat-sangat penting. Nah, simpelnya saya biasanya akan mengaturkan pasien saya untuk melakukan konsep pola makan yaitu LCHF. Apa itu dok? Itu adalah low carbs, high fat. Itu ya, low carbs, bukan no ya, tapi low carbs, rendah karbohidrat, tinggi lemak. Apakah bahaya dok? Tentu saja tidak ya. Saya tidak akan jelaskan terlalu detail. Mungkin buat sobat sehat yang tertarik juga bisa tanya di kolom komen. Next akan saya bahas di video selanjutnya. Dan yang terakhir juga perhatikan atau perbaiki kualitas tidur. Nah sekali lagi bukan cuma sekedar durasi tapi juga kualitinya. Tidurnya seperti apa? Karena ini juga sangat berhubungan dengan keseimbangan hormonal kita, terutama juga kortisol, yang ini juga efeknya juga bisa mengganggu kita dengan gula darah kita. Dan ini juga sangat erat kaitannya dengan puasa. Ya, jadi biasanya untuk orang-orang yang kualitas tidurnya atau mungkin pola tidurnya itu nggak karuan, acak adul, mereka juga sulit untuk melakukan puasa. Itu ya, jadi semuanya dalam tubuh kita itu saling berhubungan dan saya harap dengan video yang singkat ini ya sekarang sobat sehat lebih paham kalau kita mengurangi frekuensi makan, at least kalau kita tidak langsung makan sekali sehari, kita bisa memberikan banyak sekali manfaat dan itu pun juga saya rasakan sendiri sampai sekarang. Dengan makan sekali sehari saya mendapatkan banyak sekali manfaat kesehatan dan ini sekali lagi bukan soal berat badan saja. Ya, semoga video ini bisa membantu sobat sehat dan buat sobat sehat yang merasa video ini bermanfaat boleh share ke teman-teman supaya semuanya juga menjadi lebih sehat. Terima kasih, stay fit and stay healthy. See you. Dan kali ini saya akan share suatu fenomena
yang sekarang juga sudah cukup banyak terjadi, orang lebih aware dengan yang namanya itu puasa. Nah, puasa ini macam-macam ya. Ada orang yang puasanya itu dengan intensi untuk religius, ada orang yang punya untuk kesehatan, ada yang untuk menurunkan berat badan. Nah, ini yang paling sering. Nah, jadi manfaatnya apa? Ya, tadi saya rangkum ya. Manfaatnya tentunya kita bisa mendapatkan weight loss bahkan fat loss. Kemudian tekanan darahnya juga akan stabil. Jadi bukan tekanan darahnya drop gitu juga enggak. Tekanan darahnya stabil. Kemudian juga tidak mudah lapar tadi ya, menurunkan appetite, konsentrasi fokus juga meningkat, dan juga yang paling penting adalah bisa menurunkan resistensi insulin, di mana ini adalah akar masalah dari berbagai macam penyakit metabolik. Ya,